Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin juga menjawab pertanyaan, kenapa Anies Baswedan baru sekarang mendirikan Ormas? Dan yang tak akan saya jawab, kenapa bukan partai politik? Sementara kita tahu Anies Baswedan adalah tokoh politik. Saya akan menjawab sekarangnya ini dulu. Nanti kapan-kapan kita jawab kenapa Anies Baswedan tidak mendirikan partai politik. Kalau sekarang itu adalah waktu. Kalau waktu ada dahulu, ada sebelumnya, ada sesudahnya dari sekarang ini. Kenapa harus sekarang? Kenapa momennya itu sekarang? Ini saya coba jawab kepada kawan-kawan. Begini, bagaimanapun Anies Baswedan ini adalah insan politik dan dia membaca setiap yang dilakukannya, baik mendirikan ormas di sini, dia pasti membaca situasi politik sekarang. Dan patut juga kita ingat kalau kita analisa, setelah menangnya Prabowo, harapan rakyat sebenarnya kepada Prabowo ini sangat besar, walaupun dia mengatakan akan melanjutkan program-program Jokowi. Tapi pada waktu dia pidato, orang-orang yang punya inteligensi yang cukup, dia mengatakan pro rakyat. Apa-apa yang untuk rakyat, seperti Anies Baswedan juga mengenai kampung akuarium, nelayan yang tercederai, dia cabut izin reklamasi pantai, hampir sama narasinya dengan Anies Baswedan. Pro rakyat, dia mencontohkan lagi, ada tukang becak yang sampai umur 70 masih mendayung becak untuk keperluan hidupnya. Dia pro rakyat kecil, itulah intinya. Pidatonya pro rakyat. Sebelumnya kampanye dia mengatakan juga keberlanjutan, setelah itu mengatakan keberlanjutan. Dan di pidato pelantikan dia mengatakan pro rakyat. Kalau dia pro rakyat, kalau ada keberlanjutan dari pihak dari Jokowi, kalau bertentangan dengan pro rakyatnya tadi, tidak memihak kepada rakyat kecil, jelas-jelas dia akan menolak. Karena logikanya kalau Prabowo pro rakyat, bertentangan keberlanjutan yang diinginkan oleh Jokowi, jelas-jelas dia karena pro rakyat, dia akan menghapus itu semua, menghapusnya. Kalau yang tak pro rakyat, yang pro rakyat lah yang dilanjutkan. Itu secara logika politis yang ada. Kemudian katanya dia mengadakan efisiensi. Oke, di sini dulu. Pro rakyatnya yang mana yang disalahi oleh Jokowi? Berkaitan juga dengan efisiensi dia yang dia katakan. Dia lanjutkan IKN yang berbiaya mahal. Itu kan itu kejadiannya. Ini situasinya yang sebelum Anies Baswedan mendirikan Ormas ini. Dia melanjutkan IKN yang boros. Tapi dia mengadakan efisiensi semuanya. Ini dilanjutkan IKN pemborosan. Tak sesuai dengan program Anies Baswedan, rakyat mengatakan kalau itu tidak pro rakyat, artinya pemborosan, ngapain dilanjutkan? Ada ambigu, ada pertentangan narasi Prabowo dengan yang dilaksanakannya. Kemudian dia juga pro rakyat katanya, kemudian menaikkan PPN. Nah, di sini lagi. Kemudian ada menterinya waktu melarang pengecer menjual gas LPG, Bahlil. Bukan pro rakyat, menterinya. Kita lihat lagi Prabowo ke atasnya. Kemudian ada efisiensi sampai 300 triliun, 400 triliun. Katanya kemarin kan. Ini lagi yang barusan-barusan. Ini yang memicu sebenarnya Anies Baswedan membuat organisasi masyarakat itu, ormas itu. Itu salah satu pemicunya. Bukankah Anies Baswedan ini diposisikan sekarang dalam politik adalah di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan arti berlawanan dengan Prabowo. Dari segi politik. Kemudian sebenarnya dia bersama-sama dengan PDIP yang nyata-nyata sebenarnya sebelumnya adalah bagian yang kalah, bagian yang oposisi. Namun apa yang terjadi di PDIP juga nanti kita bahas juga. Nah, Prabowo mengatakan efisiensi. Ini menjelang ini. Mengatakan efisiensi. Kemudian akan mengejar koruptor ke Antartika. Mengejar ke Antartika yang signifikan, yang betul-betul substansi atau penting sebenarnya yang harus dilakukan oleh Prabowo adalah merevisi undang-undang atau memperlakukan undang-undang pembuktian terbalik atau pemiskinan koruptor, undang-undang perampasan aset. Sampai sekarang kan tidak dilakukan, udah 4 bulan. Janjinya apa kemarin waktu kampanye? Memberantas korupsi. Sebenarnya kalau orang yang tahu, undang-undang itu yang diperlukan dulu. Undang-undang perampasan aset, pemiskinan koruptor, itulah yang diperlukan. Sampai sekarang tak jalan, dibahas pun tidak. Jadi janjinya anti korupsi, janjinya pro rakyat, udah berapa buah yang dilanggarnya. Kemudian efisiensi katanya. Efisiensi, kalau Anies Baswedan adalah orang politik, juga basisnya adalah ekonomi sebenarnya dari awal. Awal-awal basisnya seperti sama saya sedikit-sedikit mengenyam masalah ekonomi. Ekonomi itu kawan-kawan, kalau dia membuat subholding, mencontoh Temasek katanya, mencontoh Hasanah di Malaysia, kemudian Cina misalnya kan, itu berbenturan sekali dengan keadaan kita sekarang. Kenapa begitu? Kalau dalam keadaan cekak APBN kita ini kan memerlukan dana ini. Secara ringkasnya kawan-kawan, ini fundamental betul. Ini bisa-bisa membuat chaos nantinya, membuat ekonomi kita hancur dibikinnya. APBN kita karena cekak, karena kurang itu dibuatlah efisiensi. Kata Sri Mulyani, dikurangi dana pendidikan segala macam, dikurangi semua. Oke, tapi dibikin oleh Prabowo sekarang ini
Karena dia mengatakan efisiensi, dia bikin sekarang Danantara. Apa artinya itu dari segi ekonomi? Boleh kita katakan begini sekarang, kita memerlukan belanja dapur ini untuk makan sehari-hari, APBN itu untuk makan sehari-hari negara ini. Dipasok dari mana? Pertama-tama dari pajak, itu yang paling besar. Kemudian dipasok dari dividen-dividen anak-anak perusahaan-perusahaan negara. Itu ada bank-bank, kemudian Pertamina, PLN, Antam, macam-macam. Itu sekarang digabung jadi satu. Jadi gabung satu. Sebenarnya mereka menyumbang dividen sekitar 300 triliun tiap bulan, tiap tahun. Itu kata Erick Thohir kepada Prabowo, 300 triliun setahun itu untuk membelanjai APBN kita yang cekak ini sekarang. Itulah guna efisiensi kemarin itu. Efisiensi itu untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Nah, sekarang uang masuknya, APBN ini kan dibiayai dari uang masuk. Nah, ini sekarang uang masuk ada 300 triliun dari BUMN setiap tahunnya. Sekarang dibuat Danantara oleh Prabowo. Kemudian Danantara ini apa gunanya? Uang yang 300 triliun yang seharusnya masuk untuk membiayai makan kita ini, masuk dulu ke Danantara. Jangan dipakai untuk makan dulu. 200 triliun dilempar lagi, dibelanjakan lagi untuk investasi katanya kan. Artinya tidak masuk ke kas negara lagi. Masuk ke perusahaan-perusahaan investasi. Ibaratnya begini kawan-kawan. Kita ini rumah tangga, perlu dana tiap bulannya 300 triliun untuk makan. Itu pun kurang karena APBN kita kurang. Oke? Kemudian kita buatlah karena ada uang masuk dari kedai-kedai kopi dari yang kita buat usaha-usaha itu. Kemudian dari berapa buah usaha kita satukan, kita tunjuk orang lagi. Jadi nanti dari kedai-kedai kopi itu kita tunjuk orang, kita setorkan, suruh store uang ke orang tersebut. Sementara kita butuh untuk makan nih 300 triliun. Kita bilang sama orang itu, belanjakan aja dulu untuk investasinya entah buat usaha segala macam lagi, tambah usaha-usaha kita agar banyak nanti untung dividen yang akan datang. Sementara kita butuh sekarang cuma di store-nya 100 triliun. Makankah kita cukup nggak? Tambah nggak cukup. Nah, ini ambivalennya. Kemudian terkuak lagi korupsi-korupsi di Pertamina atau pemburu rente namanya, broker-broker. Nah, dari segi sedikit saya penerangan kepada kawan-kawan, setelah itu terbentuk trust kepada Prabowo, dia katakan untuk rakyat kan berbeda dengan yang dilakukannya. Dan apalagi seperti Danantara ini. Di saat negara kita ini hancur-hancuran masalah APBN, Prabowo menambah lagi ini. Menambah apa? Menambah membuat Danantara. Kurang uang masuk perusahaan lagi, kayak negara lagi. Kemudian melanjutkan IKN. Udah jelas kita cekak, melanjutkan IKN. Nah, ini akibatnya apa? Dari segi ekonomi, kawan-kawan. Kalau ini diteruskan oleh Prabowo, ini kalau dari prediksi para ekonom-ekonom, kalau Danantara ini mungkin berhasilnya nanti 5 tahun akan datang karena investasi dulu. Bikin tambang lu, tambah tambang segala macam kan investasi itu. Sementara kita butuh makan sekarang. Rakyat merana ini. Kelaparan rumah tangga. Dan ini tidak bisa diprediksi untuk jangka lama ini. Kalau dari segi ekonomi tidak akan lama ini pemerintahan Prabowo. 98 akan terjadi. Makanya Anies Baswedan mewadahi dulu. Yang lari-lari dari pendukung Prabowo kemarin itu, yang lari kemana-mana, berkeliaran sekarang, dia wadahi sekarang. Dan butuh waktunya sekarang, bukan nanti. Kalau nanti udah kolaps lagi, lari-lari seperti kita waktu 98 dulu itu, kita sebenarnya, kawan-kawan ada yang mengalami barangkali kan, tahun 98 kita sebenarnya satu aja tujuannya, asal bukan Soeharto. Nah, ini akan terjadi seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, tidak seperti 98 lagi. Ada wadah bagi mereka yang anti kepada pemerintah, kepada yang pro kepada Anies Baswedan. Itulah makanya sekarang didirikan Anies Baswedan. Bukan nanti, jangan sempat anti Soeharto, kita tidak punya siapa calon pemimpin yang kita harapkan. Wadah yang akan kita harapkan. Dan kenapa sebelum ini harapan masyarakat masih tinggi kepada Prabowo. Sekarang terbukti sudah hampir habis harapan itu. Indonesia gelap, kabur aja dulu, dan macam-macam. Terima kasih.